Itu semua hari ini, semua apa yang kita kemukakan yang dua itu hanya bisa kita lakukan dengan cara yang paling murah, yaitu interkonektivitas. Oleh karena itu, maka budaya gerakan yang ketiga yang harus dilakukan adalah semua harus mampu secara mahir menggunakan internet dan komputer. Itu adalah persyaratan mutlak. Dan yang bertanggung jawab ini yaitu Biro Sistem Informatika Saudara Gunawan, mana? Nah, ini yang bertanggung jawab. TV Unisula dia yang bertanggung jawab. Inilah tiga tokoh yang bertanggung jawab dalam strategi Unisula untuk mencapai generasi khairul ummah, sebuah generasi yang mampu kompetitif secara global berdasarkan nilai-nilai keislaman, karakternya, moralnya, cara kerjanya, itu ditanggung jawab Pak Hairul, diblended dengan kemampuan berkomunikasi di dalam bahasa internasional dan dengan kemampuan menggunakan internet, dan tentunya komputer itu menjadi salah satu persyaratan, diblended menjadi satu kesatuan, sehingga itulah yang menjadi strategi Unisula untuk mencapai generasi khairul ummah di dalam persaingan global itu. Dengan tiga unsur ini insya Allah sampai hari ini kita berharap saudara sebelum tamat, tidak usah tamat. Ini beberapa mahasiswi atau mahasiswa dari Sulawesi Tenggara, dari Kendari, dari Sulawesi Tenggara, ayahnya masing-masing ingin mencoba anaknya bahwa suatu tahun dari sini sudah bisa memimpin enggak di masjid-masjid orang tuanya di pelosok-pelosok Sulawesi Tenggara itu. Mereka di challenge untuk itu, oleh karena itu dilepaskan putra-putrinya ke sini. 1000 is a number. 1000 itu banyak. Mereka melakukan itu salah satu. Dengan tiga unsur ini, insya Allah Anda tidak usah terlalu pusing dengan pekerjaan. Kalau pekerjaan yang menjadi cita-cita, pekerjaan itu semua orang harus bekerja. Tapi dengan tiga keunggulan ini insya Allah Anda saudara-saudara tidak akan terlalu sulit. Itu tujuan kita. Sehingga apa yang kita kembangkan bukan bagaimana saudara mencari pekerjaan. Kalau untuk itu saya tidak ingin jadi rektor di sini. Tapi ingin menjadikan saudara yang terbaik. Karena saya sudah lewat proses itu. Saya sudah melewati, saya ngerti, kemudian atas dasar pengalaman dan dibantu kepada teman-teman yang muda-muda, kita berharap saudara-saudara ke depan mengambil alih tongkat perjuangan ini untuk mengembangkan generasi khairul ummah di masa depan. Dan saudara-saudara selama mahasiswa sudah akan bertanding. Sebagai contoh pada bulan Oktober ini, satu mahasiswi kita akan mengikuti the global leader di Korea selama 1 minggu, dan dia mewakili Indonesia. Ketika dilakukan seleksi Jawa Tengah ada 10 yang berangkat. Ketika dilakukan seleksi di Jakarta, dia yang menang untuk mewakili Republik. Tepuk tangan. Prestasi itu tidak datang dari langit, itu ingat. Tapi prestasi itu disiapkan dari bawah secara sungguh-sungguh dan kontinu oleh yang bersangkutan dan oleh tutor-tutor yang ada di sini. Dan tidak ada prestasi tanpa kerja keras dan kerja cerdas. Dan yang kebetulan yang beruntung, sekali lagi pria kalah, putri yang menang mewakili Indonesia. Fakultasnya adalah Fakultas Hukum yang menang. Jadi apa yang kita katakan generasi khairul ummah itu bukan suatu slogan saja, tapi juga dibuktikan. Yang kedua adalah ada 3 mahasiswa kita
yang akan mewakili Unisula dan Indonesia akan berangkat ke Harvard di Boston di Amerika Serikat untuk melakukan semacam dialog antar mahasiswa sedunia, dan Unisula dipilih untuk mewakili Indonesia 3 orang. Barangkali kriterianya bagus juga, saudara-saudari mengetahui. IP 3,5, TOEFL 550. Capai itu, insya Allah Anda akan menemukan dunia ini di tangan saudara. That is the challenge. That is the requirement. And that is the strategy for Unisula. Dan sekali lagi saya selalu mengatakan, bagi mahasiswa terbaik dengan kriteria seperti itu, wajib hukumnya kuliah di luar negeri 6 bulan. Dan kalau bahasa Inggris Anda sedikit-sedikit kurang, ini tidak mencapai itu, maka Anda boleh kuliah sekarang 6 bulan yang terbaik, 3,5 dengan TOEFL 500. Anda boleh kuliah 1 semester di ITB, di Pajajaran, di Undip, dan di Gama. Yang terbaik itu boleh ikut 1 semester. Cultural and Student Exchange di bidang pendidikan itu sekarang dibangun di Unisula. Apa itu artinya bagi saudara? Kampus ini tidak terlalu memandang bahwa karena dia swasta kemudian berada di dalam psychologically di bawah dari universitas negeri, tidak. Karena we are bidding them dalam beberapa hal. Saya tidak begitu yakin ada universitas negeri yang mampu mengembangkan strategi 1 tadi. Tidak ada. Ketika saya ditanyakan oleh beberapa teman-teman rektor dari universitas yang lain, di mana keunikan dari Unisula sehingga Anda bisa mendapatkan banyak kepercayaan di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya bilang satu saja, bisa nggak di kampus Anda dia hatam Quran sebelum tamat? Nyerah dia. Oh ya sudah, kalau itu saja saya nggak lagi dah katanya. Pasti kau ambil itu katanya. Ya sudah, diskusi selesai. Di kampus ini itu terjadi insya Allah. Dan di kampus ini pula dididik saudara secara bersama-sama, interlink secara regional, dan regional itu ada di tetanggamu. Anda jangan cari di Aceh, Anda jangan cari di Jogja, ada di antara saudara. Link antara saudara, that is your future. Sahabat. Karena Anda berada atau datang dari berbagai daerah, kota, sehingga dengan demikian saudara-saudara, link, itulah link pertama. Dan Anda grows together, besar bersama-sama. Dan pernah satu alma mater sama-sama duduk di masjid mendengarkan ceramah rektornya, itu akan menjadi kenangan. Dan itu akan menjadikan emosional touching buat Anda saudara-saudara sekalian. Sehingga ke depan melalui link itu, dengan kemampuan internet, dengan kemampuan Facebook, dengan kemampuan interkonektivitas hari ini, kalau ada saudara-saudara keperluan, you tahu kepada siapa temannya yang Anda boleh. Dan hari ini jarak tidak lagi menjadi persoalan. The world is in your hand. Dunia itu ada di genggaman tanganmu, yaitu ada di Facebook Anda, ada di handphone saudara. Kekuatan ini adalah kekuatan yang luar biasa, dan kita mengkapitalize atau menyadari ini semua, dan ini kita gunakan sebagai bahagian untuk strengthening, untuk memperkuat jati diri kita, dan untuk memperkuat kemampuan kita di dalam belajar. Nah, oleh karena itu, supaya kita selalu saling ingat, kita semua tahu
Infrastruktur di kampus ini juga di dalam gerakan budaya cyber misalnya, kita semua memiliki hampir itu, lihat, ada cyber akademik. Secara bertahap saudara akan belajar dengan jarak jauh, tidak selalu harus ada di kelas, duduk di perpustakaan, Anda bisa ikuti kuliah itu dengan adanya cyber akademik. Kemudian cyber learning juga di situ dia kembangkan. Anda mendapatkan materi-materi, cukup download pelajaran itu. Kemudian di library disiapkan, sudah masuk di library, nggak usah saya cerita. The fact will be tell you the performance. Anda lihat perpustakaan, itulah perpustakaan yang hari ini yang terbaik, alhamdulillah, di Republik ini. Ada cyber office, ada PLO. PLO itu singkatan dari paperless paperless office ya. Jadi saya tidak tahu Pak Gun, nantinya Anda menggunakan PLO untuk berkomunikasi internal, sehingga Facebook mungkin agak susah. Belum sekarang, supaya menggunakan internal itu sudah mulai akan bisa gunakan, sehingga penggunaan kertas itu berkurang. Dengan berkurangnya menggunakan kertas, saya tahu di antara saudara banyak pecinta hutan, sehingga hutan tidak lagi ditebang, sehingga oksigen tetap, karbon dioksida tetap ada di dalam pohon, sehingga kita membantu pengurangan emisi karbon.